Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, terlepas semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran kita di malam hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di malam hari ini, marilah kita awali semua dengan membaca doa terlebih dahulu agar apa yang ingin kita pelajari di malam hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, baik bermanfaat di dunia atau bermanfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Rapi-rapian, Siap, sikap berdoa, siap, tangan diangkat, siap, tundukkan pandangan, siap. berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik ma'adinu fiyya hukmuk adalun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, Ustadz mau tanya terlebih dahulu, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Insyaallah semua. Insya Allah hadir semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menulis dan memahami hukum bacaan surah At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Tujuannya yaitu yang pertama, bisa menuliskan Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 4 dengan baik dan memahami hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, menulis Quran surah At-Tin ayat 5 sampai 8 dengan baik dan memahami hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, mengidentifikasikan jenis-jenis hukum bacaan dalam Quran surah At-Tin secara tepat. Dan yang keempat, menerapkan pemahaman hukum bacaan Quran surah At-Tin dalam membaca dan menulis ayat-ayat dengan benar. Itu untuk tujuan pembelajaran kita di malam hari ini. Nah, teman-teman, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang memahami kandungan surah At-Tin. Juga diantaranya pengertian, kita sudah belajar tentang pengertian surah At-Tin. Nah, Ustadz mau tanya nih, kira-kira siapa yang masih ingat tentang pengertian dan arti kandungan surah At-Tin pada materi yang sebelumnya? Ya, terus Mas Fabian, bagus. Kesimpulan kandungan surah At-Tin adalah yang pertama, Allah bersumpah atas tempat-tempat penting sejarah sebagai pengajian. Yang kedua ialah manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Ketiga, manusia bisa jadi hina jika dia menjaga iman dan amalnya. Keempat, orang beriman akan mendapat pahala yang abadi. Yang kelima, Allah Maha Adil dan hari pembaruan pajak pribadi. Ya, Masya Allah, jawabannya sangat betul sekali. Bisa tepuk tangan untuk Mas Fabian. Baik teman-teman, apakah ada
At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah atau diturunkan di Mekah, dan dinamakan At-Tin karena diambil dari kata Atin yang berarti buat tin yang terdapat pada ayat pertama. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ibnu. Ya baik teman-teman, mungkin teman-teman semua insya Allah sudah paham di pelajaran kita yang kemarin, karena Ustaz sudah mengulang barusan, sempat mengulang barusan apa yang sudah kita pelajari kemarin, dan teman-teman semua insya Allah sudah bisa menjawab. Nah, untuk pelajaran selanjutnya yaitu belajar membaca dan menulis. Coba sekarang Ustaz minta tolong Mas Dafa untuk membacakan. Belajar membaca dan menulis Al-Quran, khususnya surah At-Tin, bukan hanya kewajiban dalam pelajaran, tetapi merupakan bentuk kedekatan kita dengan Tuhan Allah. Membaca dengan benar bukan sekedar menghafal huruf, tapi juga memahami dan menerapkan hukum bacaan tajwid dengan penuh kesadaran dan kesungguhan. Menulis ayat Al-Quran juga bukan aktivitas biasa, karena seluruh yang ditulis dengan niat lurus dan cara yang benar adalah bentuk penghormatan kepada kalam ilahi. Memahami cara membaca dan menulis dengan tepat adalah bagian penting dari memuliakan Al-Quran. Ketika kita menulis ayat-ayat surah At-Tin dengan cermat, lalu membacanya dengan tajwid yang sesuai, kita sedang melatih diri untuk mencintai dan memuliakan wajah Allah. Maka teruslah memperbaiki bacaan dan tulisan kita, karena dari itulah kita membangun kedekatan dengan Al-Quran. Jadilah kegiatan membaca dan menulis ayat suci ini bukan hanya latihan teknik, tapi juga sarana untuk memperkuat iman dan membentuk akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Mas Dafa. Nah, mengenai penjelasan yang Mas Dafa barusan bacakan, apakah ada dari teman-teman yang sudah paham dengan hukum tajwid yang ada dalam surah At-Tin? Saya Ustaz. Iya Mas Abdi? Insya Allah sudah paham semuanya ya tentang materi tajwidnya. Insya Allah sudah paham ya. Baik. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Teman-teman di situ ada tulisan surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 8 yang disertai dengan warna-warna yang berbeda. Apakah ada yang tahu apa fungsi dari warna-warna tersebut? Ya, Mas Fabian? Perbedaan warna ialah untuk menunjukkan hukum bacaan yang berbeda di setiap bacaan yang benar. Ya, betul sekali. Jadi, tanda warna-warna di ayat tersebut yaitu hanya untuk menjadi pembeda antara hukum bacaan satu dengan hukum bacaan lainnya. Nah, Ustaz sekarang mau coba ke teman-teman semua. Teman-teman tadi sudah paham tentang hukum tajwid yang sudah dipelajari oleh teman-teman. Nah, sekarang Ustaz mau tunjuk di depan. Teman-teman mengacungkan tangan yang bisa menjawab. Coba perhatikan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini. Wattini. Di sini ada alif lam yang bertemu tak, itu dinamakan hukum bacaan apa? Ya, Mas Aldis? Idgham syamsiah. Kenapa dinamakan idgham syamsiah, Mas Aldis? Karena alif lam bertemu dengan ta. Tak di sini termasuk ke hurufnya apa, Mas Aldis? Idgham syamsiah. Bagus. Wattini. Di sini dinamakan hukum bacaan apa? Saya Ustaz, Ya, Mas Fatah. atau BI, Kenapa dinamakan atau ini? karena ya sukun didahului harkat kasroh. Wah, ternyata sudah paham semua ya. Tepuk tangan untuk Mas Aldis dan Mas Fatah. Terima kasih Mas Aldis dan Mas Fatah. Baik teman-teman, kita sekarang akan lanjut ke manfaat mempelajari tajwid dan hukum bacaannya. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke manfaat mempelajari hukum tajwid, apakah ada yang tahu hukum mempelajari tajwid? Saya Ustaz, Ya, Mas Tita. hukum mempelajari
sesuai dengan kaidah tajwid dan tidak salah dalam makna. Wah, Masya Allah jawabannya Mas Vita. Tepuk tangan untuk Mas Vita. Mari kita lihat bersama-sama apa manfaat dan hukum mempelajari tajwid bersama-sama. Ini manfaat mempelajari tajwid dan memahami hukumnya. Coba Ustadz minta tolong Mas Habib untuk membacakan yang ada di depan. Manfaat mempelajari tajwid dan memahami hukumnya, yaitu penghormatan kepada Al-Quran, menjaga keaslian bacaan Al-Quran, menghindari kesalahan makna, meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah, mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, itu yang pertama yaitu bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Bentuk penghormatan kepada Al-Quran, membaca dengan tajwid adalah untuk adab kita terhadap kitab suci yang agung, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, menjaga keaslian bacaan Al-Quran, yaitu tajwid membantu kita membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa merubah makna ataupun lafalnya. Yang ketiga, menghindari kesalahan makna. Menghindari kesalahan makna, kesalahan kecil dalam pelafalan huruf bisa mengubah arti ayat. Tajwid menjaga agar makna tetap benar dan sesuai konteksnya atau sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang keempat, meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah. Bacaan yang benar dan ibadah mendukung kekhusyukan dalam salat dan tilawah. Yang terakhir, mendapatkan pahala yang lebih besar. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, pahala perlahan-lahan dan benar mendapatkan pahala. Bahkan yang masih terbata-bata pun diberi 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, baik teman-teman, itu barusan manfaat mempelajari tajwid dan memahami hukum tajwidnya. Sekarang kita lanjut mengenai hukum mempelajari tajwidnya. Ustaz minta tolong ke Mas Depan, minta tolong membacakan apa yang ada di depan. Hukum mempelajari tajwid, hukum membaca Al-Quran dalam tajwid. Wajib secara ain bagi setiap muslim yang membaca Al-Quran, yakni wajib membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid agar tidak salah makna. Hukum mempelajari ilmu tajwid, fardu kifayah, artinya wajib dipelajari oleh sebagian umat Islam. Jika tidak ada yang menguasainya, maka betul kewajiban dari yang lain, namun bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka mempelajarinya bagi fardu ain wajib bagi dirinya sendiri. Oke, baik, terima kasih Mas Revan. Nah, di sini hukum mempelajari tajwid yang pertama, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, yaitu wajib dengan secara fardu ain bagi setiap muslim yang membaca Al-Qurannya, yakni agar tidak ada kesalahan baik dalam membacanya atau dalam pemaknaannya. Ya, itu hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Artinya bagi umat Islam, barang siapa yang sudah paham di antara salah satu kalian dengan ilmu tajwid, maka gugurlah kewajiban dari teman-teman kalian untuk mempelajari tajwid. Akan tetapi, kalau semisal teman kalian ada satu orang yang tidak paham dengan ilmu tajwid, maka orang tersebut masih wajib atau fardu ain, wajib mempelajari karena untuk dirinya sendiri. Paham? Paham. Insya Allah. Nah teman-teman, kita sudah tahu barusan apa manfaat mempelajari hukum tajwid dan hukum mempelajari tajwid. Ya, kita lanjut sekarang. Nah di slide sebelumnya. Nah
di sini tidak hanya ada hukum bacaan yang Ustadz tandai, melainkan masih ada banyak lagi hukum bacaan tajwid yang belum Ustadz tandai di sini, ya. Atau di Al-Quran masih banyak lagi hukum bacaan-bacaan lainnya. Nah, sekarang Ustadz mau tanya, kira-kira apa tindakan teman-teman semua ketika ada hukum bacaan yang masih belum teman-teman kuasai? Apa yang akan teman-teman lakukan? Ustaz, Ya, Mas Fatah? yaitu kita belajar lagi Ustaz apa yang kita belum ketahui. Oke, bagus. Terima kasih Mas Fatah. Tepuk tangan untuk Mas Fatah. Ada yang ingin menyanggah? Saya Ustaz, Ya, Mas Kita. saya tidak bersependapat dengan Mas Fatah. Kalau semua belajar mungkin kita bisa Ustaz, tapi belajar mungkin kita juga harus dengan guru yang tepat dan yang paham dalam pembelajaran tajwid ini, agar tidak salah dalam pelafalan dan makna. Maka yang harus kita lakukan yaitu bukan cuma belajar, akan tetapi juga mencari guru yang paham dengan ilmunya. Masya Allah. Sudah diperjelas oleh Mas Fatah. Teman-teman sudah paham semua? Terima kasih Mas Fatah. Tepuk tangan untuk Mas Tirta. Mas Tirta maksudnya. Terima kasih Mas Tirta. Tepuk tangan untuk Mas Tirta. Nah, baik teman-teman. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Ustadz ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid dan sebutkan 2 manfaat belajar tajwid. Mas Ardis. Ilmu tajwid adalah yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makna, tepat huruf dan sifat huruf agar tidak terjadi kesalahan yang bisa mengubah makna ayat. Dan untuk memanfaat belajar ilmu tajwid, yang pertama menjaga rahasia membaca Al-Quran, yang kedua menghindari kesalahan makna saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih Mas Ardis. Tepuk tangan untuk Mas Ardis. Pertanyaan yang kedua, bandingkan hukum mempelajari tajwid dan hukum membaca Al-Quran dalam tajwid, apa perbedaannya? Siapa yang bisa jawab? Saya Ustaz, Ya, Mas Evan. membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Bagi setiap muslim yang membaca Al-Quran mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sebagian umat telah mempelajarinya dan mampu mengajarkannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Namun bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka mempelajarinya menjadi fardu ain. Itu ya. Terima kasih Mas Evan atas penjelasannya. Mungkin kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Nah, namun sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu membuat poster tentang hukum tajwid. Terserah kalian nanti posternya mau berbentuk seperti apa dan mau mengambil dari hukum bacaan apa saja, terserah kalian. Dari hukum nun sukun atau tanwin, dari hukum min sukun dan hukum-hukum yang lainnya, terserah kalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua tentang poster? Saya Ustaz, Ya Mas Mata. ini kapan dikumpulkan dan berapa orang per kelompok Ustaz? Untuk poster nanti kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan untuk kelompok, satu kelompok berisikan 3 orang. Oke, mungkin cukup itu. Sudah paham semua? Sudah insya Allah. Membuat tugasnya yaitu membuat poster dan satu kelompok berisikan 3 orang. Untuk posternya terserah kalian nanti mau buat poster tentang hukum tajwid apa saja, ya. Yang penting mengerjakan. Untuk pengumpulannya kapan? Pertemuan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Oke.
pertemuan kita di malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, yaitu akan membahas tentang yang namanya Asmaul Husna. Ya, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pembelajaran malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.